Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang BPM, yaitu sebuah teori yang menjelaskan bagaimana perilaku manusia bisa terbentuk. BPM adalah teori yang dikembangkan oleh B.J. Fogg. Intinya, perilaku seseorang bisa terjadi jika ada tiga hal yang muncul secara bersamaan, yaitu yang pertama, motivation atau motivasi, yaitu seberapa besar keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, ada ability atau kemampuan, yang dimana seberapa mudah tindakan itu dilakukan. Yang ketiga, trigger atau pemicu, yaitu dorongan untuk mengingat untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi, kalau disederhanakan, force sama dengan motivation ditambah ability ditambah trigger. Jadi, kalau salah satu tidak ada, maka perilaku biasanya tidak akan terjadi. Nah, sekarang aku akan jelaskan pakai diagram. Di bagian kiri adalah motivasi dari rendah ke tinggi, di bagian bawah ini adalah ability dari sulit ke mudah. Garis melengkung ini disebut dengan action line atau garis aksi. Nah, kalau posisi kita ada di atas garis ini, maka perilaku kemungkinan besar akan terjadi. Tapi, kalau di bawah garis, maka perilaku tidak akan terjadi. Di sini juga ada dua zona, yaitu yang pertama zona atas, zona aksi atau perilaku terjadi. Yang kedua zona bawah, itu adalah zona tidak aksi. Artinya, walaupun kita punya motivasi tinggi, kalau terlalu sulit, tetap tidak dilakukan. Nah, sebaliknya, kalau mudah, walaupun motivasi kecil, kita tetap bisa melakukannya. Seperti contoh nyata yang pertama adalah bangun pagi. Motivasinya adalah kita tidak ingin telat kuliah. Untuk ability-nya, kita tidak tidur cukup dan alarm mudah dijangkau. Dan triggernya sendiri adalah membunyikan alarm, dan kalau ketiganya ada, kita pasti bangun. Tapi kalau tidak ada trigger, misalnya tidak pasang alarm, kemungkinan besar tidak akan bangun terlambat. Dan contoh nyata yang kedua adalah olahraga, yang dimana motivasinya ingin sehat atau punya tubuh yang ideal. Untuk ability-nya, olahraga ringan seperti push up di rumah. Yang ketiga, trigger membuat notifikasi atau dari aplikasi atau ajakan dari teman. Nah, kalau olahraga terlalu berat, misalnya langsung ke gym berat, ability jadi rendah dan kita cenderung malas melakukannya. Nah, dari contoh BBM ini, kita bisa belajar bahwa untuk membentuk kebiasaan kita tidak cukup hanya mengandalkan motivasi saja. Kita juga harus membuat tindakan yang lebih mudah dan menambahkan trigger atau pengingat. Contohnya, kalau mau rajin minum air putih, taruh botol air di dekat kita. Itu akan meningkatkan ability dan trigger. Jadi, kesimpulannya, perilaku terjadi jika ada motivasi, kemampuan, dan pemicu muncul secara bersamaan. Dengan memahami PBN, kita bisa lebih mudah membentuk kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.